Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Melanjutkan kembali penjelasan dari Ma'ali Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dari apa yang disebutkan di dalam kitab Tauhid, di dalam kitabnya ini kitab Tauhid, yaitu firman Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan hendaklah kalian beribadah, menghambakan diri kepada Allah Jalla wa Ala dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya di dalam ibadah-ibadah yang kalian lakukan dengan sesuatu apapun. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun di dalam ibadah yang kalian lakukan. Maka di sini lanjutannya, idzan al-ibadatu ma syara'ahu Allah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati. Maka ibadah itu atau jadi ibadah itu ma syara'ahu Allah, segala apa yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa Ala, apa saja selagi di dalam syariat Allah yang Allah Jalla wa Ala syariatkan atas para hambanya, maka itu adalah ibadah. Baik itu dari al-aqwal, perkataan-perkataan, wal a'mali dhahirah, dan amalan-amalan zahir yang tampak secara lahiriah. Maka di sini beliau katakan mithla as-salati wal jihadi fi sabilillah hadza zahirun 'alal jawarih. Semisal as-salat, jihad, berperang, berjuang di jalan Allah, maka ini zahir, sesuatu yang tampak pada al-jawarih, anggota badan. Tataharraku, ta'malu, wa minha ma huwa 'ala al-lisani mithla adh-dhikri, di mana dia tataharrak, yaitu bergerak, tampak, terlihat, berbuat, ta'mal. Dan di antara ibadah itu ma huwa 'ala lisan, apa yang ada pada lisan, seperti az-zikr. Di sini beliau contohkan zikirnya subhanallahi walhamdulillah.
Zikir, at-tasbih kepada Allah dan tahmid kepadanya. Subhanallah walhamdulillah. Hadhihi ibadatun bil lisani, maka ini adalah ibadah dengan lisan. Maka zikir-zikir yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Jalla wa Ala, maka dia tidaklah ibadah. Karena diikat dengan ketentuan tadi. Sebagaimana juga dalam bentuk anggota badan yang diamalkan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Jalla wa Ala, walaupun manusia berteriak mengatakan itu adalah ibadah, maka dia tidaklah ibadah. Maka ini tidak kita ragukan sedikit pun sama sekali. Betapa banyak dari amalan-amalan anggota badan dan zikir-zikir dengan lisan yang dilakukan oleh banyak manusia, kaum muslimin, yang dilakukan, yang diucapkan, kan tapi tidak disyariatkan oleh Allah Jalla wa Ala, maka ini jatuh kepada bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Bid'ah, segala kebid'ahan sesat, dan kita sudah singgung di pertemuan yang lalu. Dan juga wa minha ma huwa bil qalbi mithla al khawfi wal khasyati wal raghbati wal rahbati wal raja'i, hadhi a'malu qulubin. Apa yang ada dengan hati, dengan qalbu, batin, seperti al khawf, rasa takut, wal khasyah, juga demikian rasa takut, wal raghbah, rasa ingin, hasrat, warahbah, rasa kekhawatiran, warraja, dan penuh harapan, maka ini seluruhnya adalah a'malu qulub, amalan-amalan hati dan yang semisal dengannya. Al-muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Jalla fi'ula di dalam seluruh keadaan yang dilakukan. Maka muraqabatun bid'iyah, bahkan syirkiyah, yaitu merasa diawasi oleh selain Allah Jalla wa Ala, yang dengannya dia bertolak atau pemicu, pendongkrak di dalam amalan yang dia lakukan, atau penahan, penghenti dari dia meninggalkan kerusakan. Seperti dia merasa diawasi oleh ruh walinya atau syekhnya, gurunya atau habibnya, dan ini ada dan terjadi. Dia beramal karena merasakan ada ruh para wali yang dia keramatkan dari tuan guru dan syekh dan seterusnya yang mengawasi, sehingga dia beramal, sehingga dia bagus di dalam amalannya. Begitupun juga menahan diri dari kerusakan. Maka ini adalah ibadah hati yang bid'ah, bahkan membawa kepada kesyirikan. Nas'alullaha al-afiyata wassalamah. Fal ibadatu takunu 'ala al-qulubi wa takunu 'ala al-alsinati wa takunu 'ala al-jawarih. Kalau karena itu ibadah terjadi pada hati, qalbu manusia, qalbu hati hamba-hamba Allah Jalla wa Ala, jin dan manusia. Begitupun juga pada lisan-lisan al-alsinah, begitupun juga pada al-jawarih, anggota badan, pada
anggota badan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah yang kalian lakukan tersebut. Nah, ayat ini atau pada lafaz ayat ini, lamma amara bi ibadatihi subhanahu naha 'anil syirki. Lianna syirka yufsidul ibadata kama anna al-hadatha yufsidus salata wat tawafa. Kadzalika syirku yufsidul ibadata walidzalika nahallahu subhanahu wa ta'ala anhu. Tatkala Allah Jalla wa Ala memerintahkan untuk mengibadatinya saja, wa'budullaha. Tatkala Allah Jalla wa Ala memerintahkan untuk mengibadahinya saja, memberikan peribadatan penghambaan hanya kepadanya, maka Allah naha, melarang dari kesyirikan, menyekutukan Allah Jalla wa Ala di dalam ibadah yang dilakukan. Sehingga dikatakan wala tusyriku bihi syai'a. Dan ini disebabkan asyirk yufsidul ibadah. Maka ini alasan yang paling pertama dan utama, sebab yang paling terbesar di antara sebab dilarangnya melakukan kesyirikan, karena kesyirikan yufsidul ibadah, merusak ibadah. Sehingga dengan hal itu buat apa ibadah? Akan menjadi sia-sia. Maka ini hal yang menunjukkan betapa dalamnya dan luasnya kasih sayang dan rahmat Allah Jalla wa Ala, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada apa yang bisa mendatangkan kejayaan kepada hambanya, atau yang membawa hambanya kepada kejayaan, dan berusaha untuk menahan dan menjauhkan mereka dari apa yang akan membinasakan, merugikan. Ini manusia tidak mengerti. Sebahagian dari mereka, bahkan kebanyakan, kalaulah seandainya mereka cermati baik-baik, perhatikan dengan baik, dia renungi, maka akan tampak di situ adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Bukan hanya sekedar diperintah dan dilarang saja. Karena tidaklah perintah melainkan membawa kepada kebaikan. Kepada kebaikan bagi siapa? Bagi yang melakukannya. Karena ibadah itu kebaikan dan manfaatnya kembali kepada yang melakukannya. Dan tidaklah larangan dari sesuatu melainkan apa? Menjauhkan dari kerusakan dan kehancuran. Iya. Dan manfaatnya juga kembali kepada yang menjauhkan diri darinya, menahan diri darinya. Maka lihat betapa besarnya rahmat Allah Jalla fi'ula, karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membiarkan hambanya sia-sia di dalam ibadah dan amalan yang dilakukan. Ibadah ribuan tahun, bahkan dengan ibadah-ibadah besar yang berat, sementara tidak diingatkan dan diwanti-wanti dari apa yang akan merusaknya. Ini adalah sesuatu yang sangat jauh dari rahmat dan hikmah Allah Jalla wa Ala dan kebijaksanaannya. Sehingga oleh karena itu, tatkala Allah perintahkan untuk mentauhidkannya, yang merupakan kunci kebahagiaan dan kejayaan, sebab terbesar yang membawa kepada keberuntungan, bersamaan dengan itu Allah wanti-wanti dan larang serta peringatkan mereka hamba-hambanya dari yang akan membinasakan dan menghancurkan. Itu asyirk. Perhatikan itu ya ibadah Allah. Karena kesyirikan itu merusak ibadah. Allah Jalla wa Ala katakan di antaranya dalam ayatnya, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka asyraku, melakukan kesyirikan,
berbuat syirik di dalam ibadah yang mereka lakukan kepada Allah Jalla wa Ala, la habita anhum bima kanu ya'malun, maka niscaya Allah Jalla wa Ala akan hapuskan, lenyapkan dari mereka segala apa yang mereka kerjakan. Maka sebagaimana juga al-hadath, kondisi berhadath dan tidak suci, merusak salat dan tawaf. Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawadda'a. Allah Jalla wa Ala tidak menerima salat siapa saja yang ahdath, berhadath, hingga dia yatatahhar atau yatawadda', berwudu, bersih dari hadath, diangkat hadath itu dengan wudu. Dan tawaf sama seperti salat, hanya saja Allah Jalla wa Ala membolehkan di dalam tawaf berbicara. Oleh karena itu Nabi SAW berwudu sebelum bertawaf dan melarang orang-orang yang haid dari melakukan tawaf, karena haid adalah junub dan kondisi berhadath besar. Dan Nabi SAW dalam hadis mengatakan, tawafu bil bait salatun. Tawaf di Baitul Atiq, Ka'bah, itu sama seperti salat. Nah, kemudian kadzalika syirk. Demikian juga dengan kesyirikan, merusak ibadah. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala melarang darinya, melarang dan mengharamkan darinya, dari kesyirikan. Baik. Wa qaulullahi tabaraka wa ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan menyebutkan firman Allah Jalla wa Ala yang berikutnya, katakanlah ta'alau, artinya ai Muhammad, katakanlah wahai Rasulullah, ta'alau, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Ini perintah dari Allah Jalla wa Ala kepada Rasulullah SAW untuk memanggil mereka dan membacakan kepada mereka dan di hadapan mereka apa yang diharamkan oleh Rabb mereka Jalla wa Az atas mereka. Kemudian disebutkan yang pertama kalinya adalah alla tusyriku bihi syai'an, untuk tidak kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala. Ini ayat. Kemudian berikutnya yang dibawakan adalah qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi wa Tabrani dan semisalnya, dan juga Al-Baihaqi dan yang lainnya. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, lihat bagaimana tariqah
ta'lif, metode menulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak ada sesuatu yang datang darinya. Seluruhnya qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahaba wa qala al-a'immah. Tidak seperti yang dituduhkan oleh fattanin, tukang-tukang fitnah, kadzdzabin ad-dajjalin, para pendusta dan dajjal, baik di masanya, setelahnya, dan sampai hari ini, sampai hari kiamat. Mengatakan Muhammad bin Abdul Wahhab jaa bi syai'in jadid, datang dengan sesuatu yang baru yang dinamakan dengan madhab Wahabi. Kadzaba wallah, sungguh mereka telah berdusta. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a ila qawlihi wa anna hadha siratin mustaqiman fattabi'uhu. Al-ayah dalam surah Al-An'am 151 sampai 153. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada wasiat itu terdapat khatamuhu, stempel Nabi alaihi salatu wassalam. Cap stempel Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan berarti di sini adalah sesuatu yang utuh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan perkataannya, enggak. Tapi wasiat Nabi ini dari firman Allah. Wasiat Nabi ini mengandung ayat Allah, Al-Quran Al-Karim, tabaraka wa ta'ala. Makanya dikatakan hendaklah dia membaca firman Allah, yaitu ayat tadi dalam surah Al-An'am, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a, sampai kepada ayat firman Allah yang di akhirnya wa anna hadzal sirati mustaqiman fattabi'uh, bahwasanya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, ikutilah. Kita lihat penjelasan dari Al-Fauzan hafizahullah. ثم يواصل الشيخ رحمه الله سياق الآيات والأحاديث في هذا الباب فيقول وقول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات الثلاث في آخر سورة الأنعام التي آخرها ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Kemudian Syekh yuwasil, menyambung, melanjutkan dengan membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis. Ayat hadis pada bab ini, fi hadzal bab. Kemudian dia katakan dan firman Allah ayat ini sampai kepada akhir ayat yang ketiga di dalam surah Al-An'am, di mana akhirnya itu berbunyi dzalikum wassakum bih, demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian dengannya la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi hamba yang bertakwa. Ini wasiat yang dengannya, yang berpegang teguh dengannya, yang komit dan kokoh istiqamah di atasnya, menjalankannya, akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu an hadhihi al-ayat ats-tsalathi man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra hadhihi al-ayat ats-tsalath. Pada lafaz ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan atlu, yaitu ayat itu adalah ai aqra'u, saya akan bacakan. Atlu artinya aqra'u, saya akan bacakan. Ma harrama rabbukum 'alaikum, apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian, dalla ala anna at-tahlila haqqun lirrububiyyah, far-rabbu huwa alladhi yuhallilu wa yuharrimu la ma harramtumuh aw harramahu awliya'ukum minasy syayatin minal insi wal jinni kal an'ami yuharrimunaha lil asnami.
Maka ayat atau lafaz ini, harrama rabbukum alaikum, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya at-tahlil, penghalalan itu adalah hak Allah Jalla wa Ala. Penghalalan, pengharaman itu adalah hak Allah Subhanahu. Maka Allah lah yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Bukan kalian yang mengharamkan. Ini subhanallah ya. Kan tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah dusta dari orang-orang pendusta dan berhati busuk dan cenderung kepada kesesatan itu sering mengatakan kalian yang mengharamkan. Kalian yang mengharamkan. Kalian adalah orang-orang yang mengharamkan ini. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit syirik. Kalian adalah tukang mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikkan, mengharam-haramkan. Ya Allah, Allah yang mengharamkan. Dan jelas Allah katakan, harrama rabbukum. Bukan kalian yang mengharamkan, dan juga tidak para wali-wali kalian. Bukan kita dan juga bukan para wali-wali mereka yang dari syayatin bangsa manusia dan jin. Maka binatang-binatang kal an'am, binatang ternak, yuharrimunaha lil asnam, bukan mereka juga yang mengharamkan untuk diberikan kepada berhala-berhala, enggak, tapi Allahu Jalla fi'ula yang mengharamkan. Allah yang mengharamkan. Kita hanya mengikuti apa yang datang dari Allah Jalla wa'az dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para sahabat. Nah, bada'a bi'a'zamil muharramati faqan, maka pada ayat ini Allah memulai dengan bi'a'zamil muharramat. Perkara-perkara yang paling teramat besar, yang paling diharamkan. Dan ini sudah menjadi metode Allah Jalla wa'ala di dalam firman-Nya. Jalan Allah Jalla wa'ala di dalam firman-Nya. Ketika mengharamkan sesuatu selalu diawali dengan sesuatu yang paling terbesarnya. Alla tusyriku bihi syai'a. Fa'azamul muharramat huwa syirku billah subhanahu. Maka al-muharramat yang paling diharamkan, yang paling terbesar diharamkan adalah syirik. Bagaimana mungkin kita akan mujamalah, bermanis muka, berbasa-basi, berminyak air dengan manusia-manusia yang melakukan perkara yang paling diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian bergandengan tangan, duduk bersama, berangkulan, ketawa ketiwi, cipika-cipiki. Mana bisa mungkin? Di mana ghirah, kecemburuan terhadap din, kehormatan yang dihancurkan, keharaman yang paling diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala dilanggar dan diruntuhkan, dijadikan suatu hal yang halal. Tidaklah ini kecuali ada pada hizbiyin. Ukhuwah seperti ini hanya ada pada hizbiyin, orang yang enggak jelas wala wal bara'nya. Sehingga dia bisa ngumpul bareng, duduk bersama, rangkulan, cipika-cipiki, berminyak air, berbasa-basi, bermanis muka. Salafiyun muwahhidun enggak akan pernah bisa. Bagaimana mungkin dia ta'awun, tolong menolong bersama di dalam dakwah bersama orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah yang merupakan dosa yang paling teramat besar? Bisa itu dilakukan dengan apa? Harus ada ingkarul munkar. Boleh, enggak masalah. Antum duduk dengan mereka tapi lakukan ingkarul munkar, baru boleh. Kalau enggak. Lakukan ingkarul munkar. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa kali tawaran duduk bersama kepada Nabi.
bersama-sama. Sehari kami ibadahi Tuhan kami, sehari lagi berikutnya kamu ibadahi Tuhan kamu. Penting sama-sama diam. Sama-sama kita bangun ini Quraisy. Tidak bisa. Qul ya ayyuhal kafirun, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai kepada akhir ayat. Diletakkan matahari di tangan kanan, bulan tangan kiri, saya tidak akan tinggalkan dakwah tauhid. Terus berjalan sendiri Nabi SAW para sahabatnya. Radhiya man radhi wa ghadib man ghadib. Ridho orang yang ridho bersamanya dan marah orang yang marah kepada Nabi. Itu wajar dalam perjalanan dakwah. Tidak akan ada orang dalam hidup dunia ini pro saja. Akan ada itu, mimpi kita itu. Mimpi pasti ada pro dan kontra. Jangan memimpikan sesuatu yang tidak akan pernah bisa diwujudkan. Punuk merindukan bulan. Nah kemudian فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا هُوَ أَعْظَمُ الْمُحَرَّمَاتِ, apabila dikatakan kepadamu apa yang paling diharamkan, keharaman yang paling besar, taqul, engkau katakan dan jawab, asyirku billahi azza wa jalla, syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa idza qila laka ma a'zamu ma nahallahu anhu, dan juga apabila dikatakan kepadamu apa yang paling teramat besar yang Allah larang darinya, taqul, kau juga jawab asyirku billah, menyekutukan Allah jalla wa ala, berbuat syirik di dalam ibadah yang dilakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin seorang yang bertauhid, mengaku bertauhid, mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, kemudian dia apa? Rangkulan, pelukan dengan musyrik di dalam ibadahnya. Tidak akan mungkin ya akhi. Wa idza qila ma a'zamul munkarat, begitupun juga apabila dikatakan kepadamu apa kemungkaran yang paling teramat besar, taqulu asyirku billah, menyekutukan Allah Jalla. Ini kemungkaran yang paling teramat besar. Kalian sibuk dengan kemungkaran-kemungkaran tetapi tidak memperhatikan dan tidak memperingatkan dari kemungkaran yang paling teramat besar yang seharusnya ini lebih didahulukan untuk diperangi, digubris, diusik, diberangus, dikaji terus dan diingatkan umat darinya. Itu asyirku billah. Buktinya apa? Anda berkawan dengan orang-orang itu yang menyembah kubur, yang melakukan zikir-zikir yang mengandung syirik, apalagi ketika terjadi nanti peristiwa yang mereka namakan dengan Maulid Nabi. Itu syair-syair burdah itu mengandung syirik. Meminta pertolongan dengan kekuasaan Nabi. Kalaulah bukan dengan kekuasaanmu kami tidak ada, macam-macam, kami tidak akan dikeluarkan. Dan kemudian bersama orang-orang yang meminta kepada wali-wali yang dikeramatkan, memajang foto-foto gurunya, mempertuhankan habib-habib, kiai-kiai di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Atau orang-orang yang menggunakan syayatin al-jin, syaitan dari bangsa jin sebagai sekutunya untuk mendapatkan ilmu kebal. Ilmu kebal. Tahan bacok, tahan tusuk, tahan tembak, macam-macam. Untuk melihat, dan ini nyata, mereka yang mengatakan atau memproklamirkan sebagai pembela ulama atau imam Nusantara,
waktu heboh-hebohnya itu, wah mereka melakukan semacam parade, apa namanya, eh, apa namanya, atraksi, memperlihatkan, mempertontonkan bahwasanya laskar pembela Islam ini tahan tak bacok, siap jihad, membela ulama, membela imam besar, tusuk badannya, tusuk ini, digergaji macam-macam. Mana ini ikhwan fillah nazakumullah? Syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Ini bukti tidak pernah diajarkan kepada jamaahnya, kepada anggotanya, kepada loyalis-loyalisnya, yang seharusnya ini tidak harus terjadi. Bagi orang-orang yang betul-betul mengatakan dia di atas tauhid, di atas agama Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi mengatasnamakan jamaahnya imam besar, para pembela-pembela Islam, menamakan dirinya sebagai pembela Islam. Pembela Islam apa? Para pejuang, anggota-anggotanya melakukan kesyirikan. Ini peruntuh-peruntuh Islam, bukan pembela Islam. Peruntuh-peruntuh dan penista-penista Islam yang sesungguhnya menjadikan syirik sebagai tauhid, dan sebaliknya tauhid dikatakan syirik. Sebaliknya sunnah dikatakan bid'ah, dan bid'ah dikatakan sunnah. Maka engkau akan katakan asyirku billah, wa idza qila ma huwa akbarul kabair taqulu asyirku billah, fa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akbarul kabair asyirku billah. Engkau akan katakan dan jawab itu adalah kesyirikan yang dilakukan kepada Allah. Dan juga apabila dikatakan kepadamu apa akbarul kabair, dosa yang paling teramat besar, maka engkau jawab dan katakan asyirku billah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, akbarul kabair asyirku billah. Dosa besar yang paling teramat besar adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Jalla wa Ala dalam ibadah, berbuat syirik. Allah musta'an. Adzan. Tafadhal Syekh. Allah. Oh ya. Coba buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Allah. Jatuh. Biar aja.
La haula wala quwwata. sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Ma'ali Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, melanjutkan, fasyirku wal iyadzu billahi wa akhtarudz dzunubi wa a'zamudz dzanbin usiyallahu bihi. Maka kesyirikan wal iyadzu billah dia merupakan akhtarudz dzunub, dosa-dosa yang paling akhtar, yang paling teramat berbahaya. Dan dosa yang paling terbesar yang Allah Jalla wa Ala didurhakai dengannya. Lihat. Makanya kita kadang heran dengan sebagian manusia, pegiat-pegiat dakwah, kata mereka pejuang-pejuang, pembela-pembela atau aktivis-aktivis dakwah di medan dakwah, di lapangan dakwah, mereka sibuk menyuarakan peringatan dari kemungkaran-kemungkaran, sementara mereka bisa tersenyum dengan dosa yang paling teramat berbahaya dan tenang, biasa saja, adem ayem, gak pernah nyinggung dosa yang paling teramat besar di mana Allah Jalla wa Ala didurhakai dengannya. Dengan alasan apa? Nanti hati pecah. Oh, nanti lari orang. Kok lari orang yang dipikirkan? Hah? Belum ente berpikir demikian Nabi SAW, mungkin dah fikirkan itu. Tapi tidak. Itu tidak menjadi fikiran pada diri Rasulullah SAW yang merupakan uswatun hasanah fi dakwah. Imam dakwah kaum muslimin Rasulullah SAW. Dan Nabi Ibrahim dan yang lain dari para anbiya dan rasul yang menempuh dakwah ini. Hati pecah, kif hati pecah? Justru membiarkan manusia dalam kesyirikan membuat hati mereka pecah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattan. Kalian menyangka dan menganggap mereka itu bersatu, bisa ngumpul bersama di satu tempat, ribuan manusia masa dikumpulkan, tapi hakikatnya hati mereka itu pecah, kata Nabi, kata Allah Jalla wa Ala. Karena yang satu berkeyakinan begini, yang satu akidahnya begini, yang satu ragam dan banyak. Maka persatuan dan kesatuan hanya bisa dengan menyatukan akidah di atas tauhid. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan siapa saja yang mengikutinya dengan baik di dalam dakwah, di dalam menyatukan kaum muslimin atau umat. Perpecahan apa yang tidak dialami oleh kufar Quraisy, oleh kaum Arab jahiliyah? Perpecahan apa yang tidak dialami oleh Madinah di masa Rasulullah SAW? Aus dan Khazraj terus perang saja.
Perpecahan apa yang tidak dialami oleh Najd atau Saudi Arabia yang saat sekarang ini? Disatukan dengan daulah At-Tauhid, Al-Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Dan begitu seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kita bisa tidur nyenyak, tersenyum, nyaman, tenang, sementara manusia kebanyakan mereka bergelimang dosa yang paling teramat berat, yang paling teramat berbahaya, maksiat yang paling teramat besar yang dengannya Allah dimaksiati. Dan itu mengikut kepada seluruhnya. Bagaimana kita bisa mendambakan meraih rahmat dan kasih sayang pertolongan Allah Jalla wa Az, dan dijauhkan dari bala petaka, siksa dan azab, musibah, kekalahan dari musuh-musuh, kekalahan yang disebabkan oleh musuh-musuh, penjajahan, penguasaan atas musuh-musuh, penguasaan dari musuh-musuh atas kita. Sementara dosa yang paling berbahaya, dosa yang paling besar dimaksiati Allah dengannya masih dilakukan, menjamur, bersebar, ada di tengah-tengah kaum muslimin. Hayhat, jauh dan sangat jauh untuk bisa didapatkan kebaikan-kebaikan dan dihindarkan dari kerusakan-kerusakan dan kejelekan. Dan kemudian wahwa, dan dia adalah ibadatu ghairihi ma'ahu subhanahu wa ta'ala bisarfi ayyi naw'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Asyirk, kata beliau, adalah mengibadati selain Allah, yaitu bisarfi ayyi naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah, yaitu memberikan jenis ibadah apa saja dari bentuk-bentuk jenis ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala. Sebutlah dari jenis ibadah apa saja atau macam bentuk jenis ibadah apa saja dari jenis-jenis ibadah yang diberikan kepada selain Allah, ini syirik. Mau ibadah dalam bentuk anggota badan, atau ibadah dalam bentuk lisan, atau ibadah dalam bentuk hati atau dengan hati, apabila diberikan kepada selain Allah Jalla wa Ala, ini adalah syirik, menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Faqauluhu alla tusyriku bihi syai'an, kemudian firman Allah yang mengatakan alla tusyriku bihi syai'an, hadza nahyun minallah ani syirki bih wa huwa a'zamu ma harrama rabbukum 'alaikum fa antum tastahilluna a'zamal muharramati wa huwa syirku. Ini adalah nahyun, larangan dari Allah, larangan dari berbuat syirik kepadanya, dan dia merupakan perkara yang paling teramat besar yang Allah haramkan atas kalian, sementara kalian menghalalkan perkara yang teramat besar yang diharamkan ini, yaitu syirik. Tentu ini adalah suatu hal yang tidak masuk di akal, jauh daripada kebenaran. Ketika Allah mengharamkan, bahkan meletakkannya sebagai hal yang paling diharamkan atas kalian, kemudian kalian halalkan, sungguh ini adalah bentuk permusuhan dan peperangan yang dikumandangkan kepada Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kan tapi Allah Jalla wa Ala akan menghancurkan, membinasakan dan memporak-porandakan musuh-musuhnya, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Ada tisu? Ada om?
habis. Ini aja. Wa kalimatu syai'an, sementara kalimat syai'an yaqulul ulama, maka para ulama mengatakan, yaitu ulama'il lughah wal usul. Lihat al-kulliyat lil Kifawi halaman 600, wal bahrul muhit fi usulil fiqh Az-Zarkashi jilid ketiga 110. Artinya secara bahasa dikupas, kata-kata syai'an yaitu nakiratun fi siyaqin nahyi ta'ummu kullama 'ubida min dunillahi azza wa jal, sawa'an kana malakan aw nabiyyan aw waliyan aw salihan minas salihin aw syajaran aw hajaran aw qabran aw ghaira dhalika kulluhu ya'ummuhu kalimata syai'an, ya'ummuhu kalimatu syai'an fahiya kalimatun 'ammatun yakni ayyu syai'in minal asya' la yajuzu ay yusrafa lahu syai'un min ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Syai'an ini merupakan nakiratun, bentuk nakirah. Bentuk nakirah dalam bahasa Arab ini dikatakan atau diistilahkan dengan nakirah, sesuatu yang bermaknakan penunjukan yang umum, yang ditunjukkan olehnya umum, nakirah. Tanda nakirah itu dia tidak menggunakan alif lam dan dia tanwin. Itu nakirah. Contoh, kitabun itu nakirah. Tapi kalau al-kitabu itu enggak nakirah. Karena ada alif lam di awalnya, al, dan dia tidak tanwin, bu. Paham itu? Dia hanya dhammah. Tapi kalau kitabun dia tanpa ada alif wal lam di awalnya dan dia tanwin yaitu dengan dhammatain. Bun, kitabun. Ini nakirah. Nah, syai'an nakirah. Enggak ada alif wal lam dan dia tidak ada dan dia tanwin yaitu dengan fathatain, an. Tidak asy-syai'a tapi syai'an. Nah, nakirah ini fi siyaqin nahyi, di dalam redaksi larangan, ini artinya apa? Ta'um, umum, meliputi kulla, setiap yang diibadahi dari selain Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak membatasi kepada sesuatu tertentu dan tidak yang lain. Tidak seperti yang mereka katakan, seperti yang mereka katakan dan dakwakan dan dustakan. Kesyirikan itu hanya diberikan kepada berhala, patung-patung. Tapi kepada kuburan enggak, kepada ini enggak, kepada itu enggak. Mereka klasifikasikan, mereka beda-bedakan, mereka pilah-pilah. Padahal jelas di situ Allah menggunakan kata nakirah syai'an yang bermaknakan apa? Segala yang diibadati dari selain Allah, sama saja apa dia kepada malaikat. Ada orang nyembah malaikat. Jibril yang sering disembah itu. Termasuk orang Nasara, Ruh Kudus, Jibril. Dan kemudian nabi. Ada yang menyembah nabi, ada. Nasara. Isa putra Maryam, nabi wa rasul. Salihan, dan orang-orang saleh dari orang salihin. Ada yang menyembah saleh, ada orang saleh disembah. Husain, orang saleh. Dan yang lainnya dari salihin, au syajaran, lihat syajar, pohon, hajar, batu, au qabran, dan kuburan, wa ghaira dzalik, dan selain daripada itu. Ini makna yang didatangkan, yang dikandung oleh kata nakirah syai'an. Sementara ente mengatakan, oh yang ini enggak, yang itu aja.
Kesyirikan itu kalau menyembah seperti Lata, Hubal, Uzza diperkecil oleh dia, dipersempit. Untuk apa? Melegalkan, membolehkan, menghalalkan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan pada kuburan-kuburan keramat. Itu dalih mereka, dan itu sering kita dengar. Bahkan ditulis artikel-artikel mereka di ceramah-ceramah mereka. Padahal Allah katakan syai'an kulluhu ya'ummuh, seluruhnya meliputi. Kalimat syai'an yaitu kalimat ammah, kalimat yang mencakup, mengumum, yakni syai'un minal asya', sesuatu dari sesuatu atau perkara dari perkara-perkara yang tidak boleh diberikan kepadanya sesuatu dari ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Sama saja. Wa aidan alla tusyriku bihi syai'an, dan juga kata-kata alla tusyriku bihi syai'an yashmalu kulla anwa'i syirki al-akbari wal asghar. Ini juga makna yang dikandung olehnya. Yang pertama itu umum kepada seluruh bentuk kesyirikan kepada sesuatu yang diibadahi kepada selain Allah, dari selain Allah Jalla wa Ala. Dan juga makna yang kedua adalah meliputi segala macam bentuk jenis-jenis kesyirikan, apakah syirik besar atau syirik kecil, dilarang. Kan syirik kecil enggak bisa. Karena syai'an di sini juga diantaranya adalah yashmal, meliputi, mencakup seluruh jenis-jenis syirik al-akbari wal asghar. Falaisa hunaka syai'un minasyirk yutasamahu fihi wala akbar wala asghar. Maka tidak ada di sana dari bentuk kesyirikan yang yutasamah fi, yang kita berlapang dan bertoleransi di dalamnya. Tidak ada. Masalah syirik tidak ada toleransi. Enggak bisa kita berminyak air, berwajah ceria, atau bermuka dua, wajah 1000, tidak bisa. Bunglon tidak bisa. Kalau mereka bisa begitu. Tidak bisa yutasamah, tasamuh. Ya sudahlah, mengalah, atau kita bertoleransi, atau kita bermudah-mudahan, berlapang-lapang di dalamnya. La akbar wala asghar, tidak yang besar dan tidak yang kecil. Antum nanti lihat bagaimana dalil-dalil, bagaimana Rasulullah SAW langsung saat itu dibentak oleh Nabi, nggak dibiarkan oleh Nabi. Ya sudahlah, kan kecil, ya tasamah, biarlah dulu, dia hudatsa. Bahkan disebutkan dalam hadis Abi Waqid Al-Laythi, dikatakan mereka itu hudatsa fil Islam, baru masuk Islam. Bayangkan, baru masuk Islam sudah diingatkan oleh Nabi, apakah kalian ingin seperti mereka dengan Zatul Anwar? Nanti akan datang riwayatnya. Nabi enggak biarkan. Tidak seperti mereka, mereka baru tobat, pecah hati nanti. Kalau tidak diingatkan, ya kalau panjang umurnya sampai nanti ke dakwah kita ajarkan, setahun sehari 2 hari mati dia. Kita punya tanggung jawab. Tidak pernah kita ingatkan dari kesyirikan. Buat apa dia diajarkan fadail, kemudian 2 hari 3 hari mati? Berguna fadail? Tidak, abadan. Lebih baik dahulu diingatkan kepada tauhid, diajarkan tauhid dan diingatkan dari syirik. Walau fadailnya sedikit, tapi subhanallah, ini lebih. Antum ingat dengan hadis bitaqah, hanya dengan kalimat la ilaha illallah, kartunya berat timbangan amalannya. La ilaha illallah, tauhid, bukan fadail di situ. Nah, ini yang jarang dibaca dan dikaji dan direnungi oleh sebahagian kaum muslimin. Semoga Allah Jalla wa Ala beri taufik dan hidayah kepada seluruhnya. Tidak yang besar, tidak yang kecil. Lianna qaulah, karena firman Allah, syai'an kalimatun ammatun tanfi jami'a syirki kabirihi wa saghirihi. Kalimat yang meliputi, yang mencakup, yaitu penafian, penolakan kepada segenap syirik besar dan kecil. Jami'. Kama annaha tamna'u ayyushraka ma'allahi ahadun kaina man kana. Sebagaimana juga dilarang dan diharamkan disekutukan Allah Jalla wa Ala dengan sesuatu apapun, kainan man kan, sampai kapanpun dan dimanapun. Kainan man kan, sampai kapanpun dan dimanapun.
Tidak ada cerita. Kalau ini perkara pokok, usul, pondasi, prinsip, itu yang dibilang prinsip, tidak bisa goyah itu, kokoh dia. Nah kemudian lal malaikatul muqarrabun, tidak kepada malaikat yang muqarrabun yang dekat dengan Allah, walal anbiya was salihun, tidak kepada para nabi dan orang saleh, wala al jamadat walal asjaru walal ahjaru walal qubur wala ayyu syai'in, tidak kepada jamadat, benda-benda mati, keris, ya kan, pedang, samurai, macam-macam tuh lihat, kampak, batu cincin. Ini tukang-tukang keramat. Dan juga tidak kepada asjar, pohon-pohon. Jangan potong pohon-pohon, jangan tebas pohonnya, bahaya nanti. Datang kita tebas, santai aja. Dan juga tidak ahjar, batu-batuan, tidak juga kubur. Ayu syai', apa saja. Wala yajuz ayyusrafa syai'un minal ibadati li ghairillah. Tidak boleh diberikan satu bentuk ibadah saja kepada selain Allah. Wala nuzur, tidak nazar, wala dzabaih, sembelihan, wala tawaf, dan juga tidak tawaf, wala doa, wala khauf, tidak takut. Nih takut, ini yang tadi takut dengan pohon itu, bahaya nanti, kualat kita 7 turunan, ya kan, ditebas tuh, tebang pohonnya nanti kualat kita 7 turunan. Akhirnya tuh pohon dibiarin aja, kadang dikasih makan, pohon dikasih makan tuh, lihat, kemenyan kasih buah-buah macam-macam tuh. Sesekali ayam hitam disembelih kasih itu. Cari ayam hitam bukannya gampang kan, tidak seketik sulit. Mahal luar biasa tuh ayam hitam tuh. Wal khauf, tidak juga rasa takut kecuali kepada Allah. Wal raja, pengharapan. Wal raghba wal rahba, la yajuz dzalika sawa'an kana syirkan akbar atau syirkan asghar, sawa'un kana syirkan jaliyan zahiran atau syirkan khafiyan fil qulub. Sama saja apakah syirik jaliyan zahir yang besar tampak, atau syirik khafi yang tersembunyi atau yang kecil ringan di dalam hati qulub. Tidak ada, sama saja ya ikhwan fillah jazakumullah. Sama saja. Wallahu taala a'lam bissawab. Kalau ada yang bertanyakan fadhalu mashkuran. Salahkah kita membagikan atau share video-video para bid'ah, para bid'ah beragama di media sosial dengan tujuan agar orang tahu itu cara beragama yang salah? Kalau ada komentarnya tidak ada masalah. Ada ta'liq di video itu, komentar bahwasanya ini adalah salah, ini adalah kebatilan, ini adalah mungkar, ini adalah perkara yang harus dijauhi dan dihindarkan diri darinya, dalam bentuk tahdzir, peringatan, tidak ada masalah. Tapi kalau hanya sekedar di-share begitu saja lepas tanpa ada ta'liq, komentar atau catatan kaki di situ misalkan, ini jangan. Ini bisa menipu manusia, bisa membuka celah penipuan kepada sebagian manusia. Terlebih lagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu, lemah dalam ilmunya. Kan tapi tetap memperhatikan keadaan dan situasi di dalam medan dakwah. Ya, dalam medan dakwah. Apa yang akan mendatangkan mudarat, itu lebih diutamakan untuk dihindari daripada mengharapkan maslahat. Maka lihat situasi dan kondisi keadaan. Karena terkadang seseorang itu dituntut untuk mendiamkan dalam keadaan-keadaan tertentu dan mengakhirkan penjelasan dalam hal-hal yang memang ada tempatnya
dan dibolehkan untuk mengakhirkannya. Tapi menjelaskan di waktu hajat saat itu juga ini nggak boleh. Maka hendaklah seseorang itu dia perhatikan, dia timbang-timbang dan dia lihat situasi dan keadaannya. Wallahu a'lam bissawab. Dan hendaklah dia memulai dari yang penting, di dalam mengajak manusia kepadanya dan mengingatkan mereka darinya. Saya rasa itu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.